Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Dinda Putri dari Filsafat Hukum C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum sebagai common good. Menurut Maximilian J.D., common good ialah kebaikan bersama yang sangat dekat dengan pengertian istilah public good dan public interest. Common good merupakan konsep yang pertama kali digagas oleh Aristoteles sebagai konsep yang sangat sentral dari teori-teori politiknya. Pemikiran Aristoteles tentang common good berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan. Sejalan dengan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero juga mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara. Bagi Cicero, common good merupakan sebuah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Bonum commun atau kebaikan bersama adalah terkait dengan kesadaran manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang saling membutuhkan dan mengarah pada keadaan masyarakat yang baik. Kebaikan bersama adalah cerminan dalam menjalankan kekuasaan yang bisa diberi rambut utamanya berwajah manusia, yakni hukum utama. Hukum sebagai common good atau bonum communi tidak lain karena tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan hukuman bagi yang melanggar. Adapun istilah-istilah yang terkait dengan common good atau bonum communi, yaitu ada kesejahteraan umum. Kebaikan bersama adalah konsep yang lebih luas apabila dibandingkan dengan konsep ekonomi utilitarian mengenai kesejahteraan umum. Gagasan mengenai kesejahteraan umum secara umum dimengerti sebagai jumlah rata-rata dari akumulasi kesejahteraan individu dalam sebuah komunitas. Kemudian kepentingan umum. Konsep kepentingan umum sering digunakan juga sebagai alternatif gagasan dari kesejahteraan umum. Gagasan dalam kepentingan umum adalah terkait dengan komitmen terhadap hak dan martabat manusia. Yang ketiga, kebaikan publik. Konsep yang disebut mendekati pemahaman mengenai kebaikan bersama adalah konsep kebaikan publik yang dimengerti sebagai benda-benda konsumsi yang dibagikan bagi setiap anggota komunitas tanpa. Selanjutnya, pemikiran politik Thomas Aquinas tentang hukum lebih terarah pada hakikat hukum yang tidak lain ialah sebuah aktivitas memerintahkan, sebab nilai perintah terkandung di dalam akal budi. Esensinya ialah mengatur dan mengarahkan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yakni akal budi memerintahkan sesuatu yang dikehendaki manusia sebagai tujuannya. Dari sinilah muncul kajian utama mengapa hukum disebut sebagai aturan dan ukuran tentang apa yang seharusnya dikerjakan manusia supaya tujuan yang hendak dicapai, yaitu kebaikan bersama, dapat diwujudkan. Di sini pula definisi hukum sebagai perintah akal budi yang bagi Thomas Aquinas mendapat kekuatannya untuk kebaikan bersama. Hukum untuk kebaikan bersama bagi Aquinas dapat dilihat dalam 3 pemahaman utama yang secara singkat adalah: pertama, hukum abadi menetapkan hakikat manusia dan kecenderungan-kecenderungan menuju cita-cita yang akan melengkapi persyaratan bahwa manusia menurut kodratnya ialah makhluk yang goal-oriented atau selalu terarah pada tujuan akhir. Yang kedua, hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional pada hukum abadi yang terus memberikan kemungkinan pada manusia untuk memahami tujuan yang dapat menyempurnakan kodratnya beserta sarana-sarana yang diperlukan. Dan yang ketiga, semua hukum positif jika dirumuskan tidak sesuai hukum kodrat, hukum tersebut bukan merupakan hukum yang benar, tetapi hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.